Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko dari PMK, Menko Marinvest, rekan-rekan menteri, pejabat yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden melaporkan kenapa dibikinnya sederhana di Rumah Sakit Harapan Kita Ibu Anak. Karena ini ada 3 rumah sakit milik pemerintah di lahan seluas 14,5 hektar. Pembangunan pertama 800 miliar Rumah Sakit Kanker Darmais, insya Allah diresmikan Bapak, itu 21 tingkat Pak. Kemudian pembangunan yang kedua, ini Harapan Kita Jantung Pak, sudah dapat hibah dari Jepang 1 triliun. Jadi mudah-mudahan di masa Bapak groundbreakingnya Pak Iwan Dakota harus mulai tahun ini, itu 22 tingkat. Kita tinggal cari yang Harapan Kita Ibu Anak supaya terintegrasi jadi satu, menjadi pusat layanan, pusat pendidikan, dan pusat riset bagi ilmu-ilmu medis kedokteran. Bapak Presiden yang kami hormati, kita ingin membangun semua rumah sakit kita ini untuk mengadres masalah utama yang sudah 79 tahun tidak pernah bisa kita selesaikan Indonesia mereka, yaitu distribusi dokter yang tidak merata. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan membuat kebijakan kita melakukan rencana 15 tahun ke depan dengan bantuan IHME, itu Institute of Health Metric Evaluations yang ada di Seattle yang menghitung burden of disease di seluruh dunia, yang membantu pemerintah UAE dan Singapura untuk menghitung kebutuhan dokter spesialis di level kabupaten kota berdasarkan pola demografis dan pola epidemiologis. Jadi contohnya kalau Jogja banyak yang tua, Bapak Presiden, dokter spesialisnya beda dengan Bali yang banyak yang muda. Itu sudah hitung, kita sudah selesai, sehingga kita tahu kita memiliki 29 ribu gap dokter spesialis yang kita harus distribusi sampai ke level kabupaten kota. Dan ini akan secara dinamis kita hitung. Kebijakan yang kedua yang kita bikin adalah Bapak Presiden, bagaimana kita memberikan afirmasi bagi semua dokter spesialis, dokter umum yang mau jadi dokter spesialis di daerah tersebut. Sekarang hampir sebagian besar dari lulusan dokter spesialis berasal dari kota. Karena memang akses dokter spesialis dari daerah sulit sekali untuk lulus, masuk, dan diterima. Persentasenya sangat kecil. Oleh karena itu kita melakukan program afirmasi kebijakan kedua untuk rumah sakit pendidikan. Kalau kita mendidik, afirmasinya diberikan ke mereka. Kebijakan yang ketiga, kita terima kasih sama Pak Azwar Anas Pak Presiden. Sehingga semua lulusan dokter spesialis dari daerah-daerah tertinggal terdepan kepulauan ini langsung diangkat pegawai negeri PNS buat Pak Azwar Anas. Pak Presiden, masalah yang kedua adalah masalah banyaknya dokter spesialis yang kurang. Salah satu penyebab kurang memang produksi dokter spesialis kita 2.700 Bapak per tahun. Kebutuhan kita 29.000, 30.000. Jadi butuh waktu 10 tahun lebih. Dan itu terjadi terus setiap tahun. Sebagai komparasi, Inggris yang penduduknya 50 juta Pak, seper-6 dari Indonesia, produksi dokter spesialisnya 12.000 per tahun. Hampir 5 kali lipat dari produksi di Indonesia. Nah sesudah kami lihat memang karena sistemnya berbeda. Itu sebabnya pada kali ini kebijakan keempat yang kita bikin, kita membuka pendidikan berbasis rumah sakit dan kolegium, karena memang ini yang dilakukan standar di seluruh dunia. 420 rumah sakit pendidikan sekarang akan mendampingi 24 fakultas kedokteran yang sudah melakukan pendidikan spesialis, sehingga bukan hanya 24 yang bisa produksi, tapi ditambah lagi 420. Isu yang ketiga adalah harga mahal Bapak Presiden. Jadi pendidikan dokter spesialis ini sama seperti pendidikan dokter spesialis di dunia, tidak usah bayar uang kuliah, tidak usah bayar uang pangkal. Mereka akan menjadi tenaga kontrak dari rumah sakit sehingga mereka mendapatkan benefit yang normal seperti tenaga kerja lainnya. Mereka akan mendapat perlindungan kesehatan, perlindungan hukum, jam kerja yang wajar, dan statusnya bukan status di bawah,
bukan status pesuruh, bukan status pembantu, bukan status sebagai keset atau sebagai untul gitu ya, tapi mereka memang statusnya sama. Ya, dengan demikian kita harapkan akan lebih mudah mereka untuk masuk. Kemudian yang terakhir Bapak Presiden kami laporkan adalah isu mengenai kualitas. Yang pertama adalah kita melibatkan seluruh kolegium Indonesia untuk membuat kurikulumnya. Kita tambah dengan mengundang expert asing. Di sini ada Prof. Niko, dia bantu kumpulkan teman-temannya di luar negeri untuk membantu memperkaya kurikulum yang kita bikin sehingga bukan hanya versi Indonesia tapi juga versi internasional. Supaya kita bisa menjangkau ilmu-ilmu baru yang ada di luar negeri dan dimasukkan ke kurikulum pendidikan dokter-dokter spesialis ini. Kita melakukan digitalisasi dari seluruh proses e-logbooknya. Kita lakukan transparansi dari seluruh proses rekrutmennya dan juga interviewnya agar semua orang memiliki hak yang sama. Siapapun orang tua dia, dari manapun asalnya dia, dan apa juga pendidikan lulusan dia, S1-nya apa, kita transparankan. Dan yang terakhir Bapak Presiden, nanti saat teman saya dari Amerika yang memimpin organisasi Accreditation Certification Body untuk Graduate Medical Education di Amerika yang menjadi standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan seperti Mayo Clinic, rumah sakit pendidikan seperti John Hopkins, rumah sakit pendidikan seperti Cleveland Clinic, sudah kita kontrak untuk bantu memastikan semua standar rumah sakit pendidikan sama dengan mereka by time. Sehingga lulusan dari pendidikan dokter spesialis di rumah sakit kita akan memiliki standar yang sama. Nanti dengan standar lulusan dari John Hopkins, dari Mayo Clinic, dari Cleveland Clinic, atau dari MD Anderson. Karena mereka memang kita pakai mereka untuk menentukan standarnya. Bapak Presiden, terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Nadiem atas dukungan penuhnya. Pak Menko PMK, ini ada 13 dokter Pak. Sebagian nggak lulus, sebagian lulus. Ini berdiri di sana, ya, tolong teman-teman berdiri, ini dari Papua, dari NTT gitu ya, mereka berbakti. Kemudian saya juga perkenalkan itu Pak, ini semua dokter-dokter muda. Ada yang udah ujian berkali-kali nggak lulus Pak, tapi tinggalnya di sana ya. Tapi nanti kita afirmasi, tapi mesti belajar gitu. Saya kualitasnya nggak boleh turun. Silakan duduk kembali. Dan saya ada 2 MC dokter spesialis Pak, itu Aldi itu dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dia dokter spesialis urologi. Kemudian Dr. Aryani ini adalah dokter spesialis ibu dan anak dari harapan kita, baru selesai lari London Marathon kemarin. Jadi alhamdulillah ini sehat-sehat baik fisik maupun mentalnya. Terima kasih atas kehadirannya, kami mohon arahan Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, para dekan Fakultas Kedokteran yang hadir, para guru besar, para dokter, Bapak Ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya kira sudah sering saya sampaikan bahwa 10-15 tahun yang akan datang kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. 68% penduduk usia produktif kita akan muncul dan itu yang akan, kalau kita bisa menyiapkan, itu yang akan membawa Indonesia menuju negara maju. Tetapi 68% usia produktif itu percuma, akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu betul-betul mati-matian kita harus menyiapkan ini,
harus merencanakan ini, harus merombak hal-hal yang kurang, harus kita perbaiki, semuanya. Saya dalam 6 bulan ini, kalau ke daerah, secara mendadak saya masuk ke rumah sakit, kadang belok ke puskesmas. Saya senang bahwa alat-alat yang diperlukan, seperti misalnya USG, itu sudah ada di puskesmas. Saya senang mengenai ini. Masuk ke rumah sakit lagi, saya lihat baik di provinsi maupun kabupaten kota, sudah ada MRI, sudah ada mamogram, sudah ada CAT lab. Tapi selalu keluhan di daerah, utamanya di provinsi kepulauan, selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya. Karena rasio dokter berbanding penduduk kita, saya juga kaget. Saya tadi pagi baru baca, 0,47 dari 1000. Peringkat 147 dunia, sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat 9, berarti masuk 3 besar, tapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya. Dan tadi Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa dokter umum masih kurang 124.000. Dokter spesialis masih kurang 29.000. Jumlah yang tidak sedikit. Ini yang harus segera diisi. Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten kota, sudah sampai di provinsi, tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada. Dan juga kita baru mampu mengeluarkan 2.700 dokter spesialis per tahun. Artinya memang sangat kurang sekali. Ditambah lagi, masih ada tambahan, distribusinya yang tidak merata. Rata-rata semuanya dokter spesialis itu ada di Jawa dan di kota. 59% dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. 59%. Oleh sebab itu sekali lagi harus ada terobosan. Kita harus membuat terobosan. Dulu-dulu saya diberi masukan begini Pak. Biasanya begini Pak, sekarang enggak. Ini harus kita mulai, harus berani memulai. Tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ada 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit. Sebab itu, 2 mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya. Dengan standar internasional. Tadi dari ECGMI telah menyampaikan akan membantu kita. Saya kira standar Royal College of London, ECGMI itu standar-standar yang ingin kita
ambil. Agar kita memang harus mempunyai mimpi yang tinggi. Jangan sampai standar kita standar nasional, standar internasional. Mengenai rumah sakit yang belum dikirim baik MRI, CAT lab, mamogram, apalagi di puskesmas yang belum ada USG, IKG yang akan dikirim lagi. Ini betul-betul nanti segera bisa terlaksana, tentu tidak dalam masa pemerintahan saya, ada masa pemerintahan presiden baru, betul-betul semuanya terlaksana dan bonus demografi 68% usia produktif tadi betul-betul bermanfaat bagi negara ini untuk melompat maju, kita menjadi negara maju dengan GDP ekonomi yang baik, dengan GDP per kapita yang tinggi, sesuai dengan yang dimiliki negara-negara maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.